Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiani. Saya mahasiswa Profesi Nurse Angkatan 25, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global Yogyakarta. Di sini, saya akan menyampaikan terkait penanganan gawat darurat pada pasien yang terkena sengatan binatang berbisa, contohnya pada ular. Selanjutnya, definisi, di mana ular memiliki racun dan bisa. Racun ular adalah racun hewani yang terdapat pada ular berbisa. Racun binatang adalah merupakan campuran dari berbagai macam zat yang berbeda yang dapat menimbulkan beberapa reaksi toksin yang berbeda pada manusia. Bisa adalah suatu zat atau substansi yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsa dan sekaligus juga berperan pada sistem pertahanan diri. Bisa tersebut merupakan ludah yang termodifikasi yang dihasilkan oleh kelenjar khusus yang disebut kelenjar ludah parotoid yang terletak di bagian bawah sisi kepala belakang mata ular. Ini menurut Taufan dan kawan-kawan pada tahun 2016 dalam buku Teori Asuhan Keperawatan Gawat Darurat. Selanjutnya, etiologi. Terdapat 3 famili ular yang berbisa yaitu Elavidae, Hydrovidae, dan Viperidae. Bisa ular dapat menyebabkan perubahan lokal seperti udem dan perdarahan. Bisa yang menimbulkan perubahan lokal tetapi tetap di lokasi pada anggota badan yang tergigit. Sedangkan beberapa bisa Elavidae tidak terdapat lagi di lokasi gigitan dalam waktu 8 jam. Menurut Taufan dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya, di sini berdasarkan jenis bisa ular dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama yaitu neurotoksin, yaitu bisa yang menyerang saraf. Yang kedua hematoksin, yaitu bisa yang menyerang darah. Dan yang ketiga yaitu kardiotoksin, bisa yang menyerang jantung. Dan yang terakhir yaitu sitotoksin, bisa yang menyerang sel. Selanjutnya, di sini ada patofisiologi. Bisa ular yang termasuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan daya toksin. Toksin tersebut menyebar melalui peredaran darah yang dapat mengganggu berbagai sistem, seperti sistem neurologi, sistem kardiovaskular, maupun sistem pernafasan. Pada gangguan sistem neurologis, toksin tersebut dapat mengenai syaraf yang berhubungan dengan sistem pernafasan, yang dapat mengakibatkan udem pada saluran pernafasan, sehingga dapat menimbulkan kesulitan untuk bernafas. Pada sistem kardiovaskular, toksin mengganggu kerja pembuluh darah yang dapat mengakibatkan hipotensi. Sedangkan pada sistem pernafasan dapat mengakibatkan shock hipovolemik dan terjadi koagulopati hebat atau turunnya pembekuan darah yang dapat mengakibatkan gagal nafas. Menurut Taufan dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya, di sini ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala di sini ada gejala lokal, gejala sistemik, dan sindrom kompartemen. Untuk gejala lokal itu seperti kemerahan, bengkak, perdarahan, rasa terbakar, nyeri tekan pada luka gigitan, ekimosis atau kulit kegelapan karena darah yang terperangkap di jaringan bawah kulit. Kemudian untuk gejala sistemik yang perlu diwaspadai yaitu gangguan penglihatan. Gejala neurologis itu seperti pusing, sakit kepala, gejala kardiovaskuler seperti berdebar-debar, hipotensi, gejala sistem pencernaan seperti mual dan muntah, gejala sistem pernafasan seperti sulit bernafas, dan gejala lain seperti demam, kelemahan otot, serta hipersalivasi. Gejala gigitan ular dapat muncul itu setelah 2-6 jam terkena gigitan, menurut Gilang dan Oktaviani pada tahun 2017. Kemudian yang ketiga yaitu ada sindrom kompartemen, yaitu merupakan salah satu gejala khusus gigitan ular berbisa, yaitu terjadi udem atau pembengkakan pada tungkai ditandai dengan 5P. P yang pertama itu adalah pain, yaitu nyeri. P yang kedua yaitu adalah pallor, yaitu
muka pucat, dan P yang ketiga itu ada parestesia yaitu mati rasa, dan P yang keempat itu ada paralisis yaitu kelumpuhan otot, dan P yang kelima adalah full sightedness yaitu denyutan. Ini menurut Taufan dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya, di sini ada tanda dan gejala khusus pada gigitan famili ular dan cirinya. Untuk yang pertama, di sini ada gigitan famili Elavidae. Di sini terdapat ular krait, ular mamba, ular kobra, ular weling, ular cabai, dan ular koral. Untuk cirinya, ciri yang pertama yaitu semburan kobra pada mata dapat menimbulkan rasa sakit yang berdenyut, kaku pada kelopak mata, bengkak di sekitar mulut. Ciri yang kedua, sakit yang sangat berat, melepuh, dan kulit yang rusak. Ciri yang ketiga yaitu 15 menit setelah terkena gigitan ular muncul gejala sistemik. Dan ciri yang terakhir yaitu 10 jam muncul paralisis urat-urat di wajah, bibir, lidah, leher, sehingga sukar berbicara. Susah menelan, otot lemas, kelopak mata menurun, sakit kepala, kulit dingin, muntah, pandangan kabur, mati rasa di sekitar mulut, dan kematian dapat terjadi dalam waktu 24 jam. Menurut Taufan dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya, di sini ada gigitan famili Viveridae atau Grotalidae. Di sini terdapat ular tanah dan ular hijau. Cirinya, yang pertama yaitu gejala lokal timbul dalam 15 menit atau setelah beberapa jam berupa bengkak di dekat gigitan yang menyebar ke seluruh anggota badan. Ciri yang kedua, gejala sistemik muncul setelah 50 menit atau setelah beberapa jam. Dan ciri yang ketiga yaitu keracunan berat ditandai dengan bengkakannya di atas siku dan lutut dalam waktu 2 jam atau ditandai dengan perdarahan hebat. Menurut Taufan dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya, di sini ada gigitan famili Hydrovidae, yaitu terdapat pada ular laut. Cirinya, yang pertama segera timbul sakit kepala, lidah terasa tebal, berkeringat, dan muntah. Ciri yang kedua, setelah 30 menit sampai beberapa jam, biasanya timbul rasa kaku dan nyeri menyeluruh, dilatasi pupil, spasme otot rahang, paralisis otot, myoglobulinuria yang ditandai dengan urin warna coklat gelap, ginjal rusak, bahkan bisa henti jantung. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang, di sini pada pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien yaitu melakukan cek darah lengkap, GDS, LED, terus tidak ada kelainan, hitung sel darah lengkap, hitung trombosit, urinalisasi, bun, dan elektrolit. Pada kasus gigitan ular berbisa walaupun pada awalnya gejala yang timbul ringan harus tetap dilakukan screening untuk menghindari terjadinya komplikasi pada sistem lain. Menurut Gilang dan Oktaviani pada tahun 2017. Selanjutnya, di sini ada penata laksanaan di mana yang pertama yaitu prinsip penanganan pada korban gigitan ular. Prinsip yang pertama yaitu menghalangi penyerapan dan penyebaran bisa. Prinsip yang kedua menetralkan bisa. Dan prinsip yang ketiga yaitu mengobati komplikasi. Kemudian ada pertolongan pertama. Pertolongan pertama, pastikan daerah sekitar aman dan ular telah pergi. Segera cari pertolongan medis, jangan tinggalkan korban. Selanjutnya, lakukan prinsip Reich yaitu R yang pertama yaitu reassure, yaitu yakinkan kondisi korban, tenangkan dan istirahatkan korban. Kepanikan akan menaikkan tekanan darah dan nadi sehingga racun akan lebih cepat menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya di sini ada immobilization, yaitu jangan menggerakkan korban
atau perintahkan korban untuk tidak berjalan atau lari. Jika dalam 30 menit pertolongan medis tidak datang, lakukan teknik balut tekan atau pressure immobilization, yaitu pada daerah sekitar gigitan ular, yaitu tangan atau kaki. Untuk G-nya ini ada get, bawa korban ke rumah sakit segera seaman mungkin. Dan untuk T-nya itu ada tell the doctor, yaitu informasikan kepada dokter tanda dan gejala yang muncul pada korban. Selanjutnya, di sini selain itu transportasi secepat mungkin korban menuju ke fasilitas kesehatan terdekat untuk segera diberikan tindakan medis oleh tim kesehatan. Tidak disarankan untuk pertolongan pertama yang dilakukan oleh seseorang penolong dengan membuat insisi pada area gigitan ular, menghisap bisa dari gigitan ular, menggunakan herbal tertentu. Tidak disarankan karena berpotensi untuk membahayakan korban maupun penolong. Selanjutnya, di sini ada prosedur pressure immobilization, yaitu balut tekan. Apabila gigitan ular pada kaki, yaitu yang pertama yaitu gunakan elasticated bandage dari bawah ke atas melewati luka gigitan segera mungkin. Jangan membuka celana korban karena gerakan yang ditimbulkan dapat mempercepat masuknya racun ke dalam aliran darah. Jaga kaki korban yang terkena gigitan dalam posisi diam. Kemudian yang kedua itu ada elasticated bandage, yaitu harus dipasang dengan benar dan kokoh. Korban harus menghindari terjadinya pergerakan terutama pada bagian yang terkena gigitan. Dan yang ketiga yaitu pasang elasticated bandage, yaitu sepanjang mungkin, idealnya sampai ke pangkal paha. Dan yang keempat yaitu gunakan penyangga pada kaki untuk imobilisasi pergerakan sendi. Dan yang kelima yaitu ikat penyangga dengan kaki menggunakan elasticated bandage dengan kuat agar korban tidak boleh berjalan. Di sini apabila terkena gigitan pada tangan, yaitu gunakan elasticated bandage hingga ketiak, pasang penyangga hingga siku, gunakan kain untuk menggendong tangan. Selanjutnya, di sini ada penata laksanaan medis, yaitu apabila ular yang menggigit tidak berbisa, maka dokter akan memberikan terapi antibiotik dan pencegahan tetanus sesuai dengan indikasi. Sedangkan pada kasus yang lebih berat dapat diberikan antivenom untuk mengurangi gejala nyeri pada pasien yang dapat diberikan anti nyeri seperti paracetamol. Di Indonesia itu sendiri antivenom yang tersedia adalah serum antibisa ular yang sering disebut sabu. Polivalent yang mengandung bisa dari 3 jenis ular dengan sediaan ampul 5 ml. Selanjutnya, untuk cara pemberian sabu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan injeksi. Injeksi di sini diberikan intravena, antivenom cairan diberikan dengan injeksi intravena dengan lambat, tidak lebih dari 2 ml per menit. Dan untuk cara yang kedua yaitu infus intravena, antivenom antivenom cairan dilarutkan dalam sekitar 5 ml cairan isotonik per kilogram berat badan, yaitu sekitar 250 ml salin isotonik atau 5% dextrosa dalam kasus pasien dewasa dan diinfuskan dalam tingkat konstan selama sekitar 30-60 menit. Dan jangan lupa untuk selalu menyediakan adrenalin pada saat pemberian serum anti bisa ular. Selanjutnya, ini untuk daftar pustakanya. Selanjutnya, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.